Yang diberkati Tuhan, bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Pagi hari ini, kesempatan ini akan kita pakai sebaik-baiknya dan kita akan memulai pra-ibadah pagi hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan, ku cinta Kau Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi. Katakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Katakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh kami rindu Tuhan, sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku, katakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, benar Tuhan, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Engkau Allahku dan Rajaku, haleluya, kekasih dalam hidupku, benar Tuhan. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mau katakan, ku cinta Kau Yesus. Cinta Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Cintamu selalu baik.
katakan ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus. Ini rindu kami Tuhan. Hanya Kau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihiku. Engkau anakku dan rajaku, kekasih dalam hidupku. Oh, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau anakku, Engkau Allah dan rajaku. Oh, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau anakku, Engkau Allah dan rajaku. Terima kasih Tuhan, hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada, katakan lebih sungguh, Engkau anakku dan rajaku. Terima kasih Yesus, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau anakku, dan rajaku. Oh, kekasih dalam hidupku. Dan hati kami bersyukur, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau anakku, dan rajaku, kekasihku, kekasih dalam hidupku. Oh, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau anakku, dan rajaku. Haleluya, kekasih dalam hidupku. Oh, Engkau segalanya bagi. Sama-sama katakan sekali lagi. Ku bersyukur sebab Engkau Allahku Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah dan rajaku. Terima kasih. Kekasih dalam hidupku. Oh, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang pertama ini. Sepenuhnya ibadah ini kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan.
bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang teramat baik, Allah yang melampaui segala akal, yang terus memberikan cintanya buat saudara dan saya. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dia Allah yang luar biasa, amin. Bapak Ibu, mari sebelum kita nyanyikan pujian yang pertama, saya rindu kita semua memberikan senyum yang termanis. Untuk kanan, kiri, depan, belakang, katakan saudara luar biasa, sebab kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Yesus terlebih besar. Benar Tuhan, Engkau luar biasa buat kami. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam saudara dan saya, di dalamku, di dalamku. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dengan sepenuh hati katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku. Terima kasih
Tuhan, Engkau luar biasa. Sembah Dia saudara, Dia ada di tengah-tengah kita dan siap mengurapi kita semua. Ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersama umat-Mu di tempat ini merendahkan diri kami. Sebab kami sadar Engkau yang terbesar. Engkau Allah yang layak terima puji, sembah dan hormat. Terima kasih untuk kesempatan pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami mau berjalan bersama kekuatan Roh-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti buat kehidupan kami anak-anak-Mu. Bukan karena kuat hebatnya kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu. Mari Bapa, Engkau yang memberkati setiap umat-Mu yang rindu, haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Dan kami siap menyembah Engkau, kami menyerahkan pujian kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan siap menyembah Engkau. Semua anak-anak Tuhan yang diberkati, sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi boleh ya Bapak Ibu berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Sebab ada kebangkitan untuk kita semua, kebangkitan memberikan semangat yang baru, pemulihan yang baru, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Amin. Haleluya. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus di
tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat untuk menjawab saudara dan saya. Amin. Menjawab doanya selalu tepat. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita dan kita mau katakan, Engkau luar biasa baik buat kami Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di
Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa hidup kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merancang yang buruk, yang jelek. Tetapi Tuhan selalu merancang yang baik di dalam hidup kami. Memasuki masa depan, kami percaya kepada janji-janji-Mu yang begitu luar biasa. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Lawatlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah terjadi kebangunan rohani, terjadi revival. Supaya setiap kali kami mendengar firman-Mu, membuka hati untuk suara Roh Kudus, kami mendengar Allah berbicara kepada kami. Kami berdoa supaya kami menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang berani memikul salib, menyangkal diri, mengiring Tuhan, dan terus mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah Tuhan memberi kuasa dalam pemberitaan ini. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Kita akan membuka di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Berjalanlah dengan Tuhan menuju masa depan, itu temanya ya. Berjalanlah bersama Tuhan menuju masa depan. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantim di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur, Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak Ibu, memasuki masa depan adalah memasuki sebuah misteri kehidupan. Siapa yang tahu mengenai masa depan? Hari besok aja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Memasuki masa depan itu memasuki
sebuah misteri. Kalau kita berbicara mengenai misteri itu berarti kita berbicara mengenai sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang samar-samar, yang abu-abu. Yang belum terpetakan, yang belum tersistematisasikan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, jangan gampang ditipu oleh peramal-peramal ya, ahli-ahli nujum atau apa ya, yang bisa meramal, oh ini akan terjadi seperti ini. Ini sebenarnya pekerjaan dari setan ya. Kalau orang percaya sama ramalan-ramalannya, maka akan dituntun oleh kuasa kegelapan itu. Tidak ada satupun yang tahu mengenai masa depan. Memang ada orang-orang tertentu, misalnya di Perjanjian Lama, misalnya Nabi Yeremia diberitahu Tuhan, ini Israel ya akan dibuang selama 70 tahun lamanya. Karena mereka memberontak, melawan kepada aku, kata Tuhan. Lalu dibuanglah Israel ke Babilonia 70 tahun lamanya. Memang ada pujangga-pujangga Jawa, misalnya Joyoboyo, yang berkata besok ada penjajah yang akan menjajah Indonesia, tapi seumur jagung saja. Besok ada zaman namanya zaman edan. Nek ora edan ora keduman katanya. Orang-orang ini memang diberitahu tentang masa depan, tetapi sedikit saja, sepercik saja, diberi bocoran saja. Tetapi manusia secara alamiah tidak tahu sama sekali tentang masa depan. Tidak tahu apa yang akan terjadi secara pasti. Yang tahu mengenai masa depan adalah Allah. Bahkan Allah itu tahu sama baiknya masa lalu, masa sekarang, masa depan. Maka di dalam pengajaran Kristen, Allah itu adalah disebut sebagai Allah omniscient, Allah yang maha tahu. Semua waktu digelar di depannya. Dia tahu masa lalu, sebaik masa kini, sebaik apa yang akan terjadi di masa depan. Orang-orang percaya seperti kita, kalau Allah itu maha tahu, betapa kita harus menyerahkan hidup kita kepadanya. Dia tahu, dia yang pegang. Allah maha tahu, hanya dialah yang tahu. Dialah Allah yang omniscient. Kitab suci berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Besok saja tidak tahu apa yang akan terjadi. Apalagi ini masa-masa berikutnya. Masih sebuah misteri. Tahun 2023 ini kita baru minggu kedua Februari ya. Masih ada minggu-minggu di depan. Masih ada bulan-bulan ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Lalu bagaimana menghadapi masa depan? Bagaimana menghadapi misteri? Ya. Setidaknya ada 3 sikap manusia menghadapi masa depan, menghadapi misteri. Slide selanjutnya. Yang pertama ya, ada 3 sikap memasuki masa depan. Yang pertama namanya sikap fatalistik, hidupnya fatalistik. Artinya apa? Ya pokoknya mengalir saja, kita ini sudah ditentukan sama nasib.
wetonnya lahir apa? Nah itu ditentukan itu. Kita ini sudah ada takdirnya masing-masing. Kalau sudah ditakdirkan miskin, ya sudah terima saja. Ada yang percaya astrologi, bintang-bintang yang menentukan hidup manusia. Manusia itu digambarkan seperti gedebok pisang itu yang dibawa aliran sungai yang kenceng itu. Ya, kita ini ya seperti ini nasibnya. Sudahlah, enggak usah ubah macam-macam. Sudah ditentukan dari sana. Saya pernah mendengar ada sebuah desa, ya. Sebuah desa itu isinya pengemis semua. Jadi mereka itu miskin, tapi miskinnya namanya teologis. Miskin, saya sudah ditentukan jadi pengemis ini diatur keluarnya hari yang ada, pulang bawa itu. Nasibnya sudah seperti ini. Ini namanya fatalistik, berasal dari kata fatal. Oh, sudahlah, pasrah saja. Hidup kita sudah dikuasai, tidak tahu, sudah pasrah aja. Ya seperti ini kita. Jadi hidupnya diombang-ambingkan. Kalau orang hidup dengan kepercayaan yang namanya fatalistik ini atau fatalisme, wah dia tidak menentu hidupnya. Dia bisa ikut ke sana, ikut ke sini. Dia takut. Ini hari apa ya? Kalau saya mau mantu anak, ini harus menurut aturan kalender kebudayaannya apa ya? Kalau enggak ada, bahaya loh. Itu orang-orang memasuki masa depan dengan hidup yang fatalistik. Tapi ada sikap yang kedua. Bahasanya agak akademis. Namanya hidup utopis. Utopis itu apa? Utopis itu dia mengangan-angankan besok ini aku mau seperti ini. Keluargaku bisa berhasil. Aku mau merencanakan ini dan itu untuk usahaku. Siapa tahu berkembang. Tapi sayangnya cuma rencana saja. Ya. Cuma mimpi saja. Saya mau pengen pergi ke sana, ke tempat yang indah, view-nya itu loh. Kita dirancang, tapi tidak pernah direalisasikan. Saya pernah punya staf, ya. Kalau saya ajak ngomong-ngomong, bagaimana mengembangkan pelayanan ini? Oh begini Pak, pokoknya kita di depan ini seperti ini, apa yang terjadi kita harus usahakan seperti ini. Tapi tidak dilakukan. Dia tinggal di dalam mimpi-mimpi saja. Mimpi-mimpi. Tidak ada gunanya. Punya cita-cita tapi tidak dikejar. Tidak dimunculkan. Tidak punya semangat kerja keras, tidak rajin, cuma angan-angan saja. Orang memasuki masa depan dengan angan-angan, dengan cita-cita, tetapi tidak mau berkeringat, tidak ada hasilnya apa-apa. Tapi ada sikap yang ketiga, namanya hidup materialistik. Hidup materialistik itu artinya, wah, apa yang kita andalkan ini, apa yang kita punyai, ilmu, materi, pengalaman, kekuatan fisik. Jadi orang yang hidupnya materialistik itu menganggap hal-hal yang dipunyai itu bisa diandalkan. Kalau punya sesuatu yang kekayaan bisa diandalkan. Padahal kekayaan itu seperti
gampang berlalu begitu saja ya. Waktu krisis tahun 1998, tiba-tiba perusahaan yang sudah stabil anjlok. Krisis 2008 tiba-tiba anjlok. Orang-orang yang memasuki masa depan dengan hidup materialistik itu, wah, saya bangga. Saya punya kekuatan. Pendidikan saya mumpuni loh. Saya punya keterampilan yang hebat. Saya punya deposito pasif income dan mengandalkan. Tapi firman Tuhan berkata bagaimana? Celakalah, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang kekuatannya berpusat pada dirinya, yang tidak mengandalkan Tuhan. Cilaka, terkutuklah kata firman Tuhan, yang hatinya menjauh dari Tuhan. 3 sikap di atas ini, sikap yang tidak benar menurut firman Tuhan. Jangan sampai kita memiliki sikap-sikap di atas. Kita mesti diubah oleh Roh Kudus, oleh firman-Nya. Kita tidak boleh dikuasai kekhawatiran, kebimbangan. Itu sikap yang pertama. Aku tidak tahu, takut, gelisah, cemas. Itu yang pertama, fatalistik. Jangan dipengaruhi oleh sikap yang seperti itu. Sudah tidak ada lagi ini pasangan hidup saya, atau tidak ada lagi sesuatu yang bisa diharapkan. Waduh, kacau semuanya. Kekhawatiran, kecemasan ada. Jangan dikuasai sikap yang kedua juga, mimpi-mimpi yang kosong. Tawaran-tawaran tentang sesuatu yang ke depan tetapi bohong semua. Sekarang ini banyak bisnis ya yang terkait dengan valuta asing ya, Bitcoin segala macam. Hati-hati ya, banyak yang ketipu. Saya sudah menyaksikan begitu banyak orang ketipu, orang-orang di sekitar saya. Tipu berapa? 250 juta. Tipu berapa? 500 miliar, 60 juta. Dijanjikan tentang mimpi-mimpi, tentang hal-hal yang nanti bisa dilipat kali gandakan. Itu utopis. Tapi tidak boleh juga mengandalkan diri sendiri, sombong dan arogan. 3 sikap ini harus dibuang jauh-jauh dari hidup kita sebagai orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana sikap kita memasuki masa depan? Kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Abraham. Abraham itu artinya Bapak yang agung. Ditambahi Abraham jadi Bapak yang agung dari banyak bangsa. Dari teks Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 dijelaskan bahwa Abraham bersiap sedia memasuki masa depan yang baru. Panggilan ia terima dari Tuhan. Waktu yang menerima panggilan dari Tuhan umurnya 75 tahunan. Dia menerima panggilan di umur itu. Dan panggilan ini bukan panggilan yang biasa-biasa saja. Ia mau dituntun oleh Allah memasuki masa depan yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Dia belum mengetahui kemana ia akan pergi. Allah hanya berkata, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri yang apa ini? Tidak pernah ditunjukkan oleh Allah. Pergi Abraham, negeri yang kutunjukkan kepadamu. Bagaimana nanti
negeri ini kira-kira kalau dimasuki berapa perjalanannya? Ya. Dia berasal dari Ur Kasdim yang di bawah ini. Dia akan pergi ke wilayah Kanaan. Dia sempat transit di Haran sana. Waktu di Haran umurnya 75 tahun. Perjalanan pada waktu itu perjalanan yang tidak mudah. Karena banyak bandit-bandit, perompak-perompak atau perampok-perampok. Karena hukumnya masih hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang punya pasukan banyak, dia yang menang. Siapa yang punya perlengkapan senjata-senjata perang yang baik, pasti bisa menguasai banyak suku-suku. Hukumnya hukum rimba. Wah, melakukan perjalanan dari Ur Kasdim ke Haran. Kanaan belum diketahui, baru dia dituntun nanti masuk ke sana. Bahkan di Kanaan pernah terjadi kelaparan. Lalu dia harus pergi ke Mesir. Dia harus meninggalkan kota kelahirannya, Ur Kasdim. Negeri tempat dia berasal. Bukankah semuanya sudah terjamin? Punya orang tua, punya saudara-saudara yang baik, teman-teman masa kecil, sahabat-sahabat, sudah berakar di kota itu. Wah, banyak kenangan-kenangan yang manis, teman-teman masa kecil, tempat-tempat yang indah. Tapi Tuhan memanggil, memasuki masa depan. Ia harus meninggalkan semua kemapanan. Kalau di Ur Kasdim masih ada banyak orang yang bisa melindungi dari keluarga orang tuanya. Tetapi kalau keluar dari Ur Kasdim, kalau hukum rimbanya masih berlaku, waduh bagaimana ini? Ini sebuah panggilan yang tidak diharapkan sebenarnya. Tetapi Abraham menjawab dengan respon yang diharapkan. Ia menjawab panggilan Tuhan untuk memasuki masa depan. Ia melangkah dengan iman. Ia memasuki tempat-tempat yang baru. Dan pada akhirnya dia mengubah sejarah dunia. Abraham memasuki masa depan percaya dengan Allah yang memanggilnya. Apakah artinya panggilan Allah bagi Abraham memasuki masa depan ini? Bagaimana memastikan panggilan ini panggilan dari Allah? Bagaimana kalau keliru nanti? Ya enggak? Ini tiwas pindah tempat jauh-jauh. Wih, salah saya Bagaimana kalau keliru, kalau gagal nanti? Bagaimana dasar memasuki masa depan? Dasarnya apa? Kemantapannya bagaimana memasuki masa depan? Kita masih memasuki masa depan juga di tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya. Kita perlu memiliki kemantapan memasuki masa depan. Apa saja kemantapannya? Yang pertama, kemantapannya adalah karena Allah berfirman kepadanya. Di Ur Kasdim itu banyak penyembahan berhala. Banyak patung-patung. Banyak tempat-tempat pemujaan. Abraham menerima firman di sana. Jangan-jangan ini benar enggak ya dari dewinya Ur Kasdim atau dari Tuhan ini ya? Wah, kita di zaman sekarang ini kita harus membedakan dengan tajam.
ini dari Roh Kudus atau dari roh-roh demonis, roh-roh setan. Karena roh-roh demonis ini, roh-roh setannya juga bekerja luar biasa sekali di seluruh bidang kehidupan. Bagaimana membedakan? Jangan-jangan ini suara-suara dari roh-roh lain itu. Abraham tahu bahwa Allah berfirman kepadanya. Iya. Abraham punya persekutuan yang luar biasa. Ia punya perjumpaan dengan Tuhan. Dia membuka hati, tentu firman-Nya mengawal, roh Tuhan mengawal hidup kita. Dan masa depan itu mantap karena ada firman Tuhan berbicara kepadanya. Firman Tuhan melalui Roh Kudus, melalui perkataan-perkataannya. Iya. Banyak suara-suara loh yang dari dunia ini. Kita harus hati-hati ya, suara-suara. Pengajaran-pengajaran yang palsu. Ya, penyesat-penyesat itu ada di mana-mana. Sekarang banyak sekali ajaran-ajaran yang sesat. Ya. Kadangkala pakainya topengnya topeng agama. Berikan uangmu semuanya, depositomu cairkan. Tuhan sudah berbicara kepada saya bahwa akhir zaman akan terjadi di tahun ini. Yang bicara pakai nama Tuhan. Di Korea Selatan banyak orang menjual harta miliknya, menjual apa yang dimilikinya, diserahkan kepada sekte itu. Tuhan tidak datang, ditipu. Adik saya waktu kuliah di Jogja, pernah salah seorang berkata begini kepada adik saya, Tuhan, kata seseorang temannya ini, Tuhan berkata kepadamu, kepada adik saya, kamu akan jadi jodoh saya. Kamu akan jadi istri saya nanti. Gila enggak? Ada orang seperti itu sampai jodoh istri. Lalu datang kepada saya, adik saya itu. Kejadiannya sudah sangat lama sekali. Saya bilang, bohong, enggak usah Bu Abek, enggak usah kamu perhatikan. Pakai nama Tuhan, pakai ayat-ayat kitab suci, pakai bahasa-bahasa rohani. Abraham tahu ini yang berfirman ini Allah. Karena dia punya persekutuan, dia punya doa, membuka diri. Dia dituntun oleh Roh Kudus. Maka dia terima. Dia melakukan disiplin rohani. Bagaimana mendengar Tuhan. Ini suara Tuhan itu selalu mendatangkan damai, sejahtera, sukacita, keadilan, kasih, kesetiaan, pengendalian diri, kesabaran. Itu suara-suara dari Roh Kudus. Tapi suara-suara yang dari roh-roh dunia itu suara-suaranya apa? Perpecahan, hawa nafsu kedagingan, pertengkaran, persinahan, pergi ke dukun-dukun, ke paranormal. Itu suara-suara dari demonis. Tapi Abraham tahu, aku mau memasuki masa depan. Aku membutuhkan Allah berfirman kepadaku. Maka memasuki masa depan yang kita butuhkan adalah Allah yang berfirman. Allah yang berfirman melalui Yesus Kristus, Sang Putra itu, dan Roh Kudus yang menuntun melihat hidup Yesus Kristus. Kita melihat Dia, hidup kita sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Buah-buah roh ini bukan buah-buah kedagingan, tetapi buah-buah roh ini tentang cinta kasih,
tentang kesetiaan, tentang pengendalian diri, tentang kasih mesra. Itu yang menuntun, ini Tuhan yang bicara ini. Itu yang pertama. Mau memasuki masa depan, dengarlah perintah Tuhan. Yang kedua, dengarlah perintah Tuhan. Dasar kemantapan Abraham memasuki masa depan, pertama karena firman yang dia dengar. Yang kedua karena perintah dari Allah. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Wah, dalam bahasa Jawanya dikatakan seperti ini. Sang Yehuwa dawuh marang Romo Abraham, sira lunga ninggala tanahira, kula wong sanira lan omahe bapak kira menyang ing nagara kang bakal suntedake marang sira. Pergilah. Pergilah. Ini menarik sekali, kata pergilah ini dalam bahasa Ibrani. Go, pergilah. Artinya ikutilah perintah Tuhan. Selamatkan hidupmu. Pergilah dengan cepat. Jangan bawa tunda-tunda. Jangan bawa tunda-tunda. Pergi dengan cepat. Dan jangan lihat ke belakang lagi. Jangan lihat ke belakang lagi. Jangan lihat tahun 2022 hidupmu masih terikat dengan dosa-dosa. Hidup kita masih berpusat kepada diri kita sendiri. Pergilah cepat, jangan lihat ke belakang lagi. Ikuti perintah Allah. Jangan lihat urus kasdim lagi. Nah, kalau kita gagal di tahun 2022, kegagalan itu wajar. Ya. Kita punya kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu bagian dari manusia kita. Kita punya relasi-relasi yang kurang baik mungkin antara orang tua dengan anak-anak, suami dan istri, atau dengan teman-teman. Memasuki masa depan, perbaiki. Jangan lihat ke belakang lagi. Kalau ada yang punya perasaan gagal, oh semua orang mengalami kegagalan. Ada loh orang yang namanya punya kecenderungan untuk bunuh diri. Yang merasa gagal, merasa stres, merasa frustasi. Aduh, saya memasuki masa depan bagaimana ya? Saya sudah tidak bisa apa-apa. Di dalam dirinya ada perasaan pengen bunuh diri. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang seperti itu, kegagalan, stres, frustasi, itu semua orang mengalami. Mungkin ada utang-utang yang belum dibayar di tahun 2022. Tapi kita masih mau usahakan itu. Kita sudah janji, kita tetap berkomitmen, kita tetap berusaha. Tapi kita percaya, kalau kita kurang berhasil, ya sudah, Tuhan bawa saya ke masa depan. Pergi, kata Tuhan, pergi. Jangan lihat ke belakang lagi. Selamatkan hidupmu. Jangan kakimu dirantai terus di masa lalu. Dirantai, tidak bisa bergerak ke masa depan. Kamu tidak bisa bergerak apa-apa. Hidupmu masih seperti masa lalu terus. Karaktermu masih seperti karakter masa lalu terus. Pergi, kata Tuhan. Tinggalkan urus kasdim. Jangan tengok ke belakang lagi. Jangan cari penyembahan berhala lagi.
Punyailah hidup yang baru yang diperbarui oleh Roh Kudus. Tinggalkan hidup yang lama dan bertobatlah. Masuki masa depan dengan sikap, hidup, pikiran, motivasi, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Jangan hidup yang buruk dan tidak benar lagi seperti di masa-masa yang lalu. Menipu, berbohong, mengambil milik orang lain, korupsi, kolusi. Buang itu, tinggalkan. Pergilah, selamatkan dirimu. Tuhan sudah memanggilmu. Jangan melekat kepada dunia ini. Kita melekat sama apa yang kita miliki, seolah-olah kalau kita tidak, yang kita miliki taruh hati kita ini, waduh kok rasanya. Ada loh orang-orang yang melekat dengan kepemilikannya. Nah, semua besok kita juga akan meninggalkan apa yang ada ini, tidak kita bawa. Tapi ada orang yang kemelekatan namanya, kemelekatan. Wah, ini saya harus miliki, saya harus miliki, saya. Selamatkan dirimu, dengar berita Tuhan. Hiduplah dengan penuh kebaikan, rajinlah berbuat baik. Rajinlah berbuat baik, penuh dengan welas asih. Suka menolong, memiliki keteguhan nilai-nilai yang moral yang kuat, jujur, adil, berani, sesuai dengan kehendak Tuhan. Masuki masa depan dengan perintah dari Allah. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mantap memasuki masa depan? Yaitu kita hidup di dalam janji Allah, perlindungan dan pemeliharaannya. Iya. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang berani mengutuk engkau, aku akan membalaskannya dengan kutukan. Wah. Aku akan memberkati engkau, melindungi. Wah, berkat Abraham itu bukan berkat rohani saja, ya. Berkat Abraham itu juga berkat materi, jasmani. Ya. Maka siapa yang di dalam Kristus, kata surat Galatia, ia akan menerima berkat-berkat dari Abraham. Tuhan berkati ya supaya ini berhasil. Tahun ini Tuhan, masa depan ini berhasil. Saya mau kerja keras, lebih keras dari tahun sebelumnya. Saya mau menjadi orang yang bisa dipercaya soal duit, soal kekuasaan. Saya percaya janji-janjimu Tuhan, berkati. Kata pemazmur, Tuhan menyuruh berkat-berkatnya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan menyuruh loh berkat-berkatnya. Kau tidur saja berkat Tuhan bisa datang. Tuhan memberikan perlindungan, jangan khawatir sama orang-orang jahat. Jangan khawatir tokomu lalu ada orang-orang yang seperti ini. Beberapa hari yang lalu saya makan di sebuah warung makan miliknya jemaat dari istri saya, jemaat di Gereja Isa Al-Masih di Semarang. Lalu pemiliknya berkata, setiap mau buka warung, uang receh banyak di depannya. Bunga-bunga tertentu ada. Wah, ini mesti warung kecil loh, padahal loh. Warung kecil, tapi warungnya ramai sekali karena masakannya enak. Tapi istri saya berkata begini, jangan khawatir. Kita berdoa ya, Tuhan lindungi. Tuhan proteksi usahamu ini, proteksi. Tuhan berkati, siapa yang mengutuk kamu dikutuk. Siapa
yang kamu berkati, berkati. Ya. Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan memberikan pemeliharaannya. Masa depan kita tidak tahu. Tetapi kalau kita tidak punya janji-janji Allah, tidak punya perlindungan, tidak punya pemeliharaan Allah, waduh, masa depan menjadi menakutkan sekali. Abraham tahu ini. Dari Urs Kasdim ke Haran. Haran jalan lagi lewat pegunungan-pegunungan sampai ke Kanaan. Di Kanaan katanya the promised land, tanah perjanjian. Pernah terjadi kelaparan di sana. Pergi ke Mesir, melewati resesi, melewati krisis global, resesi, inflasi yang tinggi. Kalau dalam bahasa sekarang, Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku yakin kepadamu, Engkau janji-janjimu, pemeliharaanmu, perlindunganmu cukup bagiku. Engkau yang menjamin. Waktu pandemi, banyak mahasiswa yang cancel untuk KRS. Semua dialami oleh STT, universitas-universitas, banyak universitas-universitas yang tutup, STT yang berat sekali. Sejak saya melayani di STT Abdiel, saya mengajak dosen-dosen, staf-staf jam 8 sebelum bekerja kumpul dulu bersama, baca kitab suci secara berurutan. Kitab Kejadian 1 hari 2 pasal sampai kitab Wahyu diulangi lagi. Dan itu sudah dilakukan sejak tahun 2009. Kemudian krisis pandemi terjadi di tahun 2019-20. Waduh, ini berat ini. Tapi saya sebagai pemimpin, saya bilang, kalau uang tidak cukup, saya bilang, mobil dijual, mobil kampus ini dijual. Yang penting staf-staf punya cukup untuk makan sehari-hari. Tapi saya bilang, kita berdoa, kita terus percaya pada janji-janji Tuhan. 2019 akhir 2020 malah saya diberi visi sama Tuhan membangun kisos 2 lantai 8 kamar selevel hotel bintang 3. Waktu membangun, kalau mau membangun di kampus, saya selalu datangi tanah-tanah yang saya bangun itu, yang saya mau bangun itu. Tuhan, ini milikmu, berkati ya. Ini milikmu, saya cuma pelayan Tuhan. Setelah saya melakukan, saya tidak ada gunanya apa-apa. Ini milikmu Tuhan, berkati ya. Beberapa hari kemudian saya mimpi. Mimpinya mengagetkan saya. Saya mimpi itu berdiri di atas sungai. Sungainya itu jernih sekali. Ini mimpi yang kedua. Mimpi yang pertama tahun 2023, Tuhan berkata kepada saya, Minggus, kamu akan pergi ke Filipina, studi lanjut di sana. Saya bangun kaget. Betul-betul terjadi itu. Ini mimpi yang kedua. Di atas sungai yang bening itu, batu-batunya itu kuning, emas itu. Lalu saya serok ini. Saya serok itu isinya emas semua. Sampai di sana aliran itu emas semua. Baru kemudian saya kaget, ini mimpi apa ini? Mimpi apa ini? Karena sebelum itu ada beberapa pengusaha minta tolong kepada saya, Pak Minggus tolong dong, Pak Minggus kan punya banyak kenalan nih orang Korea, saya mau jual pabrik 55 miliar. Pak, oh ya
Saya kenalkan saja ya, saya kenalkan saja. Tapi bukan itu, tapi tentang pekerjaan Tuhan di kampus itu. Sampai sekarang, sejak 2019 akhir sampai sekarang ini 2023 masih terus membangun terus di kampus itu. Duitnya dari mana? Dari Tuhan yang mengutus anak-anak Tuhan di dalam dan di luar negeri. Karena emas yang saya lihat itu begitu panjang sekali. Saya melewati pandemi di sekolah itu dengan baik. Tidak ada satupun yang kekurangan. Semuanya kecukupan, bahkan berkat-berkat melimpah. Bukan untuk saya, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus percaya kepada janji-janji Tuhan. Perlindungannya, pemeliharaannya. Waktu saya mau jadi pelayan Tuhan, saya dibesarkan dari keluarga miskin sebenarnya. Papa saya supir, mama saya penjahit. Dia supir, dia belajar sama sebuah keluarga pengusaha yang besar, kacang tanah. Supir dia, kemudian dia sudah mau belajar sendiri. Lalu belajar dagang, lalu sukses. Keluarga ini, pengusaha ini hancur karena anak-anaknya malas. Papa saya naik. Begitu jaya di tahun 1980-an. Saya anak laki satu-satunya. Adik saya 3 perempuan. Sekarang bisnis women semua mereka. Lalu saya bilang sama papa mama saya mau jadi pendeta. Boleh. Papa mama saya bilang bagaimana? Kamu anak laki satu-satunya, miskin kamu. Bahasa Jawanya kere kamu katanya. Kere kamu jadi pendeta. Saya harap tidak ada pendeta yang kere ya. Kere kamu jadi pendeta katanya. Tapi saya tidak boleh studi. 1 tahun harus ikut usaha papa dulu. Keliling, diberi wilayah itu. Lalu saya keliling, saya usaha, uang saya bawa. Ini uang saya taruh di meja. Papa bilang, itu untuk kamu itu semuanya. Enggak, saya enggak butuh. Saya ambil uang aja untuk ngurus SIM-C. Lalu 1 tahun sebulan saya bilang, saya enggak bisa. Saya mau sekolah teologi ya. Soal kere nanti tak tanggung sendiri. Soal saya jadi miskin, biar tak jalani. Dan saya tidak pernah miskin. Saya studi di luar negeri. Saya mendapat beasiswa sampai studi S3 di Hong Kong, di India, melakukan riset di sana. Karena saya apa? Karena saya percaya janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan. Saya harus bekerja sungguh-sungguh, berani memberi diri. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana memantapkan memasuki masa depan. Ada waktu untuk menyembah, a time of worship. Saat memasuki masa depan yang Abraham tidak tahu. Waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mendirikan mezbah di sana. Kemudian satu mezbah didirikan lagi di suatu tempat di antara Betel dan Ai. Abraham selalu mempunyai waktu untuk menyembah Tuhan. Abraham mempunyai waktu untuk berdoa. Abraham mempunyai waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Abraham punya waktu untuk give thanks to the Lord. Mengucap syukur, membuat mezbah, memberikan persembahan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Abraham mempunyai waktu itu. Dan dia memasuki masa depan dengan menyediakan waktu terus-menerus untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Dia, untuk meninggikan nama-Nya. Tuhan, berkati aku memuji Engkau,
Aku memuliakan Engkau. Aku punya a time of worship, menyembah. Jangan pinggirkan kehidupan doamu. Jangan abaikan mendengar Roh Kudus dan mendengar firman Tuhan. Kita tidak tahu mengenai masa depan, tapi kita percaya firman-Nya, perintahnya, janji-janji perlindungan pemeliharaan. Kita harus punya a time of worship. Slide yang selanjutnya. Slide selanjutnya. Tahu lagu ini? Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Kita nyanyi lagu ini ya. Masuki firman Tuhan dengan firman perintah, janji perlindungan pemeliharaan, dan a time of worship. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Saya minta song leader maju dan singer maju ke depan. Tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa yang menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Biar musik saja mengalunkan pujian ini. Biar musik saja mengalunkan. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari-hari ini punya pergumulan dan yang hari-hari ini mau memasuki masa depan. Engkau punya kegagalan, engkau punya permasalahan hidup, engkau punya kekhawatiran. Tapi Tuhan berkata kepadamu, berjalanlah bersama Tuhan menuju masa depan. Yang hari-hari ini imannya butuh dikuatkan kembali. Semakin mengasihi Tuhan, semakin berjuang di dalam pimpinan Roh Kudus. Mungkin ada di antaramu yang belum bisa menyelesaikan masalah. Tidak menjadi masalah itu bagi Tuhan. Tuhan mau memberimu kekuatan. Pergumulan dengan sakit penyakit yang tak kunjung selesai. Bagaimana Tuhan masa depan dengan sakitku ini? Tapi kau mau melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan mau memberimu kekuatan. Yang mau didoakan, tetap duduk dan angkat tangan. Angkat tangan dari tempat dudukmu masing-masing. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Ya Tuhan, hamba-Mu melihat tangan-tangan yang terangkat. Jamahlah ya Tuhan, jamahlah. Lawatlah ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dengan firman-Mu. Buatlah mereka kuat kembali dan mereka tidak mengalami
kegentaran di dalam hidup ini karena ada Tuhan. Lawatlah mereka. Jamahlah Tuhan, lawatlah dengan Roh Kudus-Mu. Kuatkan hati mereka kembali Tuhan. Jamahlah, lawatlah ya Tuhan. Jamahlah. Engkau yang tahu pergumulan mereka. Engkau setia dan selalu setia memberi kekuatan kepada mereka. Hamba-hambamu yang mengangkat Tuhan, yang mengangkat tangan Tuhan, jamahlah, lawatlah. Tuhan memberimu kekuatan yang baru. Tuhan memberimu semangat yang baru. Tuhan memberimu gairah yang baru untuk memasuki masa depan. Janji-janjinya, perlindungannya, pemeliharaannya menyertaimu. Haleluya, turunkan tanganmu. Kita nyanyikan rapnya saja. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan menyerahkan segala kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan. Memasuki masa depan berjalan bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan senantiasa memotivasi kita untuk menjalani kehidupan ini penuh pengharapan di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat. Tetapi pertama-tama kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Silakan yang baru pertama kali hadir. Ada Pak Mika di sini. Ya, silakan bangkit berdiri, Pak. Oke. Iya, kaget ini. Kok tahu namanya? Beliau ini adalah suami dari Ibu Vanessa. Ya, selamat datang, terima kasih. Ada lagi yang di atas? Oke. Ya, sebelum kita berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun, ada beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti baptisan air, segera memenuhi persyaratan administrasi yang ada dan mengikuti kelas-kelas katekisasi yang sudah diadakan mulai Rabu yang lalu. Setiap hari Rabu dan Selasa dan Kamis jam 5 sore. Ya, yang membutuhkan pelayanan-pelayanan secara virtual, online, kami juga menyediakan diri untuk pelayanan katekisasi secara online. Ya, kemudian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hendak mengikuti ibadah penyerahan anak atau membawa anak-anaknya untuk diberkati dan didoakan,
dalam acara ibadah penyerahan anak yang akan diadakan pada tanggal 12 Maret. Ya, segera mengisi formulir, meminta formulir kepada sekretariat atau menghubungi saya, dan kebetulan saya bawa formulirnya. Kemudian setelah mengisinya bisa menyerahkan kembali kepada sekretariat untuk ditindaklanjuti untuk pembuatan piagam atau akta piagam penyerahan anak. Kemudian dukung dalam doa untuk rencana pemberkatan nikah atas saudara Febrian dan Michelle. Apakah ada saudara Febrian dan Michelle di atas? Tidak ada. Rencana akan dilakukan pemberkatan nikah di GPIB Immanuel atau Gereja Belenduk pada tanggal 11 Maret 2023. Dukung dalam doa untuk acara ini. Kami menyampaikan selamat juga untuk kelahiran anak Kay Leeson Benedict Adnanta, putra pertama, anak pertama dari Bapak Johan Dita Adnanta dan Ibu Mediatrix Konstantia Sutanto. Menyampaikan selamat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mulai bulan ini akan diadakan doa malam setiap Senin kedua mulai Februari, dan awal doa malam kita akan adakan besok Senin jam 7 malam. Untuk jemaat umum tak terkecuali para pelayan-pelayan Tuhan. Doa malam hari Senin kedua dimulai besok Senin tanggal 13 jam 7 malam. Dukung dalam doa juga untuk persekutuan doa hamba-hamba Tuhan yang akan hamba-hamba Tuhan Majelis Daerah 3 diadakan besok Senin juga jam 10 di tempat ini. Ya, usai ibadah ini akan dibagikan kalender Gereja Isa Al-Masih Kudus. Berlaku satu keluarga cukup satu. Jadi baik yang ada di balkon maupun di ruangan ini, nanti ambilnya tetap di depan pintu keluar ya. Ya, mau perwakilan aja, boleh istrinya atau suaminya atau anaknya. Jadi kalau istrinya yang ngambil, suaminya boleh pulang dulu, tinggal. Ya, cukup satu keluarga, satu kalender. Itu saja yang dapat disampaikan. Sekarang kita berdoa untuk yang berulang tahun. Silakan bangkit berdiri. Mulai tanggal, ya, puji Tuhan, ada 1, 2, ya, ini lightingnya terlalu fokus ke podium ini, sampai sana tidak kelihatan. Yang bawah, yang berulang tahun ada Pak Agus, ada Ibu Ana, ya, di atas ada Ibu Maya, kemudian ada siapakah dirimu? Oke, mari kita berdoa bersama-sama untuk yang berulang tahun. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan nyatakan kepada anak-anak-Mu. Engkau berkenan kami boleh melewati hari-hari kami di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, hingga hari ini, hingga kami boleh mengingat kembali keajaiban dan kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kami di hari kelahiran kami. Khusus bagi anak-anak-Mu yang saat ini merayakan ulang tahun mereka, tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa
terulur atas anak-anak-Mu ini untuk menyatakan berkat secara khusus di hari spesial mereka. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau, melimpahi engkau dengan hikmat untuk senantiasa dapat mengalami, merasakan, menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, dalam keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, tokomu, sehingga benar-benar nama Tuhan semata yang ditinggikan dan diagungkan. Tuhan melimpahkan kesehatan, stamina prima dalam kehidupanmu, kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan dilimpahkan dalam hidupmu. Apapun yang engkau lakukan di dalam Tuhan dibuat berhasil dan nama Tuhan saja dimuliakan. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah saat ini. Kami sadar Tuhan, seringkali kami tidak mengetahui apa yang Tuhan perintahkan karena kesibukan dan kelalaian kami. Tapi firman-Mu memberitahukan kepada kami bahwa kami sebagai orang-orang yang percaya harus taat kepada perintah dan firman-Mu. Kemana Engkau berikan perintah itu, kami akan menuruti. Sebab kami tahu bahwa Engkau akan menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kami. Biarlah kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu itu akan memberikan kekuatan dan pencerahan bagi roh kami untuk taat dan setia kepada perintah dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pada hari ini juga kami boleh menyerahkan akan saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh. Apakah mereka pada saat ini ada di rumah-rumah mereka masing-masing atau dirawat di rumah-rumah sakit. Pada saat ini Engkau pakai dokter yang menangani agar semua akan bisa mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Mereka memperoleh kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Engkau sudah memakai dokter yang menangani, obat-obat yang diberikan, sehingga itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini pun kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Engkau sudah memberkati kami sehingga memungkinkan kami dapat memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Tuhan kiranya akan kuduskan persembahan kami agar bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin dan percaya kalau kami menyertai, kalau kami sungguh-sungguh memberikan berkat-berkat dari Tuhan yang Kau sudah berikan kepada kami dengan hati yang penuh sukacita kepada pekerjaan Tuhan di tempat ini, Engkau akan sendiri yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Itulah sebabnya Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang senantiasa mengasihi dan memperhatikan hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.